Jadi gue bilang gini, KKN 9 juta. Ini gue bukan dalam konteks diskreditkan atau apa ya, tapi gue justru mau mengangkat dalam arti gini. KKN 9 juta, kedikitan lah. Maksud gue perbandingannya dengan penduduk Indonesia. Oh. Kalau kita katakanlah direken 270 juta, apa namanya, 27 juta itu kan 10%-nya. 10%. Ini kan baru cuma 3%-nya dari penduduk Indonesia, 9 juta. Nah itu persoalannya apa? Persoalannya adalah tempat eksebisi. Tempat eksebisinya di banyak tempat ya nggak tersedia gitu. Betul. Tapi apa namanya, ya itulah sampai detik ini walaupun perkembangan film cukup bagus, tapi menurut gue ya itu tadi. Salah satu yang bisnis apa ya? Iya di bisnis film terutama di eksebisi yang ya gue juga nggak bilang bahwa berbisnis eksebisi itu juga mudah ya, enggak ya. Gue yakin juga sangat sulit ya. Karena memang ya misalnya kita ngomong bioskop banyak, bioskop di kampung gue dulu ada bioskop 3. Dan sekarang udah nggak ada bioskop. Ya jadi maksud gue gini. Cukup ini ya. Jadi misalnya gini, gue tuh mikirnya gini Chan. Kalau di Indonesia itu ada sekitar 500-an lebih kabupaten dan kota gitu ya. Itu kalau satu kabupaten aja itu ada 5 bioskop aja. 2 deh misalnya, 2. Berarti kan ada 1000 bioskop. Udah hilang dong semua. Tapi ya bukan, maksudnya gini, maksud gue gini. Sekarang ini kenapa kok terjadi oligarki di perfilman Indonesia ya? Karena nggak tersebar secara merata gitu. Betul. Tapi mungkin juga karena mudahnya dengan banyak platform yang muter film itu kali kan, bisa juga nggak ini lagi, tapi juga tetap harus berlangganan ya kan, begitu juga butuhnya berlangganan. Tapi menurut gue juga salah satu yang bisa, nah ini masalahnya kan tergantung lo ya ketika lo berkarya. Kalau emang lo mau nyari duit kan lo harus tahu lo harus cari tahu cara distribusinya Sebenarnya menurut gue kayak YouTube itu sebenarnya bisa memungkinkan. Masalahnya YouTube itu kan modelnya mungkin kalau secara bisnis mungkin bukan model kayak bioskop ya. Iya. Apalagi kalau Fandiku turun nih sekarang. Ya, angka yang didapat Betul. Nah, artinya kan bahwa perkembangannya begitu cepat. Tapi menurut gua ya film-film kayak gini nih kita juga bisa memposisikan bukan menjadi fresh money. Menjadi investasi sebenarnya. Kayak orang jualan stok foto lah gitu. Micro stock gitu. Ya artinya lo produksi, lo tayangin, ya terus saja. Nanti suatu saat kan pasti juga memungkinkan ditonton orang gitu. Abadi lah dia. Iya. Makanya gue kalau di channel gue aja ya mungkin nonton nggak banyak, mungkin nggak nyampe belasan orang juga, bisa dihitung lebih kurang dari 10 jari lah. Tapi setidaknya kalau buat gue berkarya itu sebenarnya storage buat gue. Ya, yang penting lu jalan aja berkarya terus gitu. Nah sebenarnya, jadi kalau kita ngomongin antara pembuatan karya dengan bisnis ya memang jadi sangat beda gitu kan. Tapi maksud gue YouTube tuh menurut gue salah satu yang memungkinkan. Karena gue ketemu channel namanya Movie Central. Itu full film gratis. Pasti gratis tuh dalam arti ya kita tuh pakai kuota ya. Tapi maksudnya bisa dijangkau dimanapun lah, yang penting ada sinyal, ada kuota, ada sinyal. Itu full film. Lo mau genre apapun ada, horor ada, fantasi ada, science fiction ada. Nah maksud gue itu aja kepikiran mereka. Kenapa
kenapa kita enggak gitu maksudnya. Jadi memang saat ini tuh kenapa gue ngobrol ini sebenarnya karena kegelisahan gue juga. Gue melihat begini tadi, semua orang sekarang sudah bisa membeli alat lah. Audiovisual itu barang yang menurut gue nggak semahal zaman dulu. Ya banyak tipenya ya, ada yang masih, ada yang murah, ada yang sangat mahal sekali saat itu. Tapi sekarang itu dengan mudahnya, asal mau tadi ya, mudahnya orang untuk segera praktek. Jadi banyak orang praktek tuh. Karena banyak juga sinias-sinias yang lahir di kabupaten-kabupaten kan. Bikin dengan alat sederhana, bercerita dengan cara daerahnya, dan ternyata sukses. Dan menghasilkan, kan gitu. Jadi, apa namanya ya, sekarang dengan, apalagi lo sekolah khusus, harusnya lo bisa lebih dari mereka kan gitu. Yeah. Makanya kalau gue kan kayak sekarang, gue memasuki wilayah yang sebenarnya yang dimasukin orang. Itu nulis, dokumenter. Satu dokumenter, satu keilmuan dokumenter. Yang kedua ya keilmuan tentang film. Oke. Gitu. Rencana lo ke depan bikin buku? Insya Allah. Amin, semoga. Ya. S3 sebentar lagi? Insya Allah. Amin. Kita amin terus rencananya. Ya, karena kayak dokumenter ini aja gue sebenarnya jadi disertasi gue misalnya. Sorry gue potong. Kegelisahan lu selalu ngomong di dokumenter. Kegelisahan lu apa sih Dan di dokumenter itu? Lu melihat ini, ya kalau ya kita mau belak-belakan aja Dan ini kan istilahnya kan kegelisahan yang keilmuan kan gitu. Ternyata dokumenter memang gue sepakat tidak semudah apa yang lu bayangin, bukan sekedar menggambar tadi. Ya memang genrenya banyak gitu loh ya, tapi yang harusnya ketika lu garap dengan serius, dengan sebuah skenario, dengan sebuah tujuan membuat dokumenter arahnya kemana kan harus lebih mendetail lagi atau kalau gue sih bahasanya. Tulisan gue gini, awal ya. Kenapa kok bikin dokumenter tidak semenyenangkan bikin fiksi? Oke. Semua terlalu banyak dibebani oleh hal-hal yang menurut gue jadi pada prinsipnya ya penting nggak penting. Karena buat gue dokumenter ini terlalu banyak mitosnya. Mitosnya maksudnya? Gini, lo pernah dengar? Menurut lo gini, ini gue tanya aja sama lo. Membuat film dokumenter harus riset gak? Dari lo aja deh yang lo paham deh. Kalau yang gue paham, kalau ya ini tergantung sih sebetulnya. Bisa iya, bisa tidak. Tapi akan menjadi sesuatu yang cukup luar biasa kalau riset. Ini kan yang gue tanya ke banyak orang. Kalau gue tanya, kalau bikin dokumenter harus riset gak? Harus mas, wajib. Bahkan sampai dosen-dosen yang pengajar yang entah di KJ di mana. Terus pertanyaan gue, kalau gue nggak riset terus kenapa? Ya makanya gue nggak dominan harus riset, tapi ketika lu mau menggali sesuatu yang ada perbandingannya, gue rasa harus riset. Dalam arti mungkin gini, sorry Don, riset itu bisa dilakukan saat itu selesai ataupun sebelum lu memulai. Menurut gue bisa setelah juga bisa. Nah, pertanyaan yang lain adalah bikin fiksi harus riset ya? Karena maksudnya gini, ini tadi jadi kuliah gitu. Harus kuliah, harus nonton dulu. Nah, itu yang kenapa gue tulis di jurnal gue yang pertama. Itu gue nulisnya gini. Ini sayangnya sama Ale nggak boleh pakai istilah ini. Awalnya gue pakai istilah kesesatan pemikiran tentang riset dalam film dokumenter. Dalam pembuatan film dokumenter. Karena jangan kesesatan lah. Lo ekstrim banget lo. Kalau lu malah setuju sesat. Emang sesat? Iya, sesat. Gue akhirnya pakai kata kesalahan pemikiran tentang riset dalam pembuatan film dokumenter. Kenapa kesalahan? Gue bilang. Karena gini, ketika kita mau membuat film, titiknya ada di mana sih? Titiknya adalah pada pemahaman kita tentang masalah yang mau diangkat. Nah, kakak, ya. Pemahaman kita harus paham dulu permasalahan itu. Ya. Makanya kenapa orang bikin film tentang cinta? Kenapa nggak perlu riset? Ya. Karena udah sering jatuh cinta. Tanpa disadari udah jatuh cinta. Iya. Jadi. Iya kan? Iya kan? Nah,
sekarang gue juga memperlakukan ya dokumenter itu membuat film. Buat gue harusnya sama. Nah, oke. Makanya pertanyaan gue kalau di kelas, misalnya gue bilang, kalau gue minta lo bikin film tentang kamar lo harus riset gak? Ya mungkin yang tadi gue gak bisa bicara ngomong tegas tadi karena memang ada yang perlu riset, ada yang tidak. Iya, artinya kan sebenarnya gini, yang nggak pernah, ini dalam bahkan dalam pengajaran pembuatan film dokumenter ya, di workshop gitu. Hal ini nggak pernah apa istilahnya, nggak pernah sampai gitu loh si pengajarnya sendiri. Ya. Karena doktrin mereka membuat film dokumenter harus riset. Iya. Nah, kalau buat gue, titiknya adalah pada titik pemahaman tadi. Ya. Kalau kita belum paham, kita tidak paham, tapi kita pengen bikin masalah itu, kayak misalnya gue pengen bikin tentang Bengkulu, dan gue kesono aja belum pernah. Ya nggak mungkin dong kalau gue nggak. Makanya mungkin di titik tertentu ya ada bagusnya. Kalau gue bukan wajib ya apa ya. Mungkin tergantung idenya sih sebetulnya idenya. Itu dia. Jadi lo mau ngomong apa? Titiknya adalah pada si pembuat adalah titik pemahaman dia sampai di mana terhadap permasalahan. Sementara ketika pendidikan film dokumenter itu hal-hal kayak gitu tuh terus dipaksakan. Riset. Akhirnya anak didiknya itu lebih ribet riset dibanding bikin dokumenternya. Gitu. Mitos kedua itu adalah momen. Itu sampai lo mau pengajar dimanapun, di IKJ, di ISI, itu masih banyak dokumenter itu menangkap momen. Nah, gue pakai argumen gampang, Chan. Nah, kalau gue mau bikin film tentang sejarah, momen apa lagi yang harus gue ambil? Kalau gue tuh sering ngasih pertanyaan begini, gue inget banget sama Pak siapa dulu diajarin dulu bahwa ketika lu ke hutan, misalnya mau bikin dokumenter tentang harimau, tiba-tiba lu ketemu monyet kepala 5, misalnya lu kejar gak itu kan sempet daripada lu kejar atau enggak tuh? Kan begitu, itu pertanyaan yang ya harus punya konsep kan gitu. Kalau kita kejar monyet kepala 5 tadi nggak akan ketemu tuh, lari tuh harimau. Jadi kita harus fokus. Intinya lebih kepada bahwa kita ketika terjun ke lapangan harus udah punya visi dan misi yang pasti. Iya, makanya sampai ada mitos lain bahwa film dokumenter itu nggak bisa ditulis senarionya. Nah ya salah lah, bisa dirancang. Ya ketika kita ngomong ya bisa juga enggak ya aku bilang tadi itu. Iya, sangat mungkin bahwa lo nggak punya rancangannya, lo nggak. Karena memang mungkin momennya berjalan terus peristiwanya. Ya. Tapi juga ada yang memang ya misalnya kalau yang peristiwa udah pada lewat, masa nggak bisa kita tulis skenario? Ya ketika isinya itu adalah gambar ya kayak tentang sejarah. Ketika kita memainkan foto-foto video lama tahun 45 terus kita bicara tentang sejarah kan, ya lu tulis setelah gambar itu lu susun kan gitu. Iya. Ya, misalnya ini di kantor lu nih sekarang. Kan ada sejarahnya, Chan. Iya. Kalau gue mau bikin film, maksudnya dokumenter tentang sejarahnya AJV gitu. Iya. Ya, masa gue nggak bisa tulis senarionya? Iya. Orang sumbernya ada lu, ada Bang Haris, ada yang lain. Bener gak? Iya. Gitu, jadi maksud gue, yang pertama gini, dokumenter itu ragamnya banyak banget. Iya. Dari yang mulai pure cuman gambar, tanpa narasi, tanpa interview, yang pakai narasi, pakai interview ada, yang pembuat filmnya masuk ke dalam ada, yang sampai alat-alatnya masuk ke dalam juga ada. Dokumenter ragamnya banyak. Nah sekarang kok lu cuman ngajarin, cuman pakai satu jurus gitu loh. Interview, insert gambar. Iya. Yang lebih lucu lagi pakai narasi pun nggak berani. Lo ada ya? Gitu. Ya ada, karena kebiasaan pakai interview. Ya, narasinya kan interview itu tadi kan gitu. Iya, narasi interview. Maksudnya yang full narasi model kayak nggak berani juga banyak. Itu kegelisahan lo ya. Jadi kalau gue sih maksud gue
Gue bukan mau merubah apa-apa, berarti minimal membuka inilah wawasan lah. Membuka wawasan bahwa gue sih berharap gini, akan banyak pembuat film dokumenter yang jauh lebih berani, mungkin yang adik-adik kita yang lebih beragam. Iya. Artinya gini, masa iya sih nggak boleh bikin film dokumenter? Bukan yang narasi terus wawancara terus di insert tuh bukannya salah ya, cuma sebetulnya tuh boleh Gini Jan, ini pernah gue praktekin di ada Polimedia di Politeknik Negeri Media Kreatif nih di mana di Seng-Seng Sawah. Gue ngajarin mereka pada waktu itu ya. Mereka masih dipaksa riset itu gitu. Sementara kalau gue waktu itu menerapkan gini di Polimedia tuh gue terapin gini. Lo boleh syuting, tapi cuma di Polimedia. Oke. Nggak boleh kemana-mana. Pokoknya lo bikin dokumenter sekitar situ aja. Oke. Terus gue yakin selama 2 tahun lo di Polimedia pasti ada yang lo pahami. Iya. Akhirnya apa? Ada yang bikin tentang kucing kan? 3 menit tentang kucing, dari dia bangun tidur sampai dia gangguin orang, sampai diusir-usir orang, dilemparin apalah, sampai yang air dikasih makan, sampai dielus-elus gitu. Fokusnya kucing. Poetik, namanya itu poetik dokumenter. Ada juga yang bikin tentang keran air, keran wastafel. Dia bandingin antara yang di tower, yang gedung bertingkat, sama yang di gedung lama. Yang gedung bertingkat ada yang kerannya copot lah, ada yang nggak bisa keluar lah, ada yang keluarnya kecil. Sebenarnya yang di ini lancar jaya lah gitu. Nggak ada pakai apa, ya observasional aja, cuma ngasih lihat. Terus yang ekspositori nggak biasa ada. Nah begitu mereka sempat diperbolehkan ya bikin dokumenter. Ya ada yang poetik, ada tentang bikin pisau. Akhirnya dia beranilah untuk mencoba. Banyak banget, jadi mesti lebih beragam gitu. Nah, ketika gue maksud gue gini, argumen gue tadi itu gue bukan omong gede gitu. Gue pernah mempraktekkan itu ke mahasiswa gue di Polimedia dan mereka cukup berhasil lah, maksudnya untuk membuka. Buat gue berhasil untuk membuka wawasan terhadap dokumenter itu bukan cuma ini doang gitu. Karena memang misalnya lo kalau di YouTube misalnya ada film judulnya Shortcut, cuma orang motong. Cuma yang dicukur perempuan, yang nyukur orang piercingan, tato, pemain band gitu loh. Itu pemain band gak sukses. Antik-antiknya doang kan gak berubah satu. Atau ada yang tentang grind tuh kayak trik skateboard lah lupa. Cuma orang main skateboard gak nyampe 2 menit kan filmnya. Nah maksud gua, kenapa sih bikin dokumenter gak semenyenangkan itu gitu? Kenapa harus dibebankan dengan yang lo bilang tadi riset dulu? Iya, beban riset itu kan menurut gua. Iya beban. Maksud gua ya boleh, maksudnya boleh, bukan nggak boleh yang gue bilangin, karena dokumenter itu kan sebetulnya bisa kita tangkap dari yang lo bilang, keseharian kita itu jadikan sebuah dokumenter gitu. Kan gitu kan sebetulnya, bahwa sebetulnya se-enjoy itu, semudah itu. Iya, maksudku gini, ini kalau pakai istilahnya Roland Barthes waktu ngomongin apa sih yang boleh bisa dikaji. Ya kan dari sabun mandi sampai Tuhan boleh dikaji. Oh iya. Nah kenapa kita bikin film dokumenter kita jadi gak boleh gitu? Iya. Itu kegelisahan deh. Iya. Oke. Kenapa bikin dokumenter harus yang harus yang budaya tinggi? Iya masalah gini lah. Sorry ya misalnya. Masa kita nggak boleh bikin film tentang cara kita buang ingus? Iya. Itu udah ada di TikTok kalau nggak salah, cara buka cara menggunakan sendok, cara magic jar gitu kan, ada juga cara. Cara membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Maksud gue gini, dalam dokumentasi itu sebenarnya banyak kehidupan manusia itu terdokumentasikan. Tapi
menurut gue banyak dalam kehidupan manusia itu tidak terdokumenterkan. Padahal dokumentasi bagian dari dokumenter. Ya agak beda. Itu gue juga udah sempat nulis tuh. Nah itu gimana Don kalau menurut lu? Jadi gue membedakan antara dokumenter, dokumentasi, vlog sama jurnalistik TV. Ya. Kalau dokumentasi itu ya perekaman peristiwa udah tanpa embel-embel apa-apa, tanpa muatan apa-apa gitu. Sementara kalau jurnalistik TV kan dia ada muatannya, tapi konsepsi jurnalistik kan, maksudnya ada pemberitaan gitu, ada informasi yang ingin disampaikan. Nah, vlog sebenarnya masih ngikut ke jurnalistik TV, tapi sebenarnya basicnya kan web blogging. Sebenarnya lebih cenderung kayak diary gitu. Jadi sebenarnya basic jurnalistiknya masih kental gitu. Sementara kalau dokumenter itu karena basicnya film. Jadi dia punya muatan kayak jurnalistik perekaman peristiwa cuman ada satu yang mereka nggak pakai, yaitu yang namanya naratif. Itu yang membedakan. Makanya gue nggak mau pakai istilah storytelling, karena itu suka bisa dipakai sama jurnalistik maupun dokumentasi gitu. Ini ada storytellingnya, tapi kalau naratif enggak, karena naratif itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada story, ada plot, ada konsep ruang, konsep waktu, ruang, waktu peristiwa. Terus ada struktur dramatik. Ya, dramatik. Lu mau ngomong apa? Jurnalistik kan nggak ada. Ya kan, terutama struktur dramatik kan nggak ada gitu. Nah itu yang buat gue itu yang membedakan. Makanya dokumenter bagaimanapun jangan lupa, dokumenter itu film. Jangan lu anggap itu realitas. Selama ini kenapa lu harus riset? Karena banyak doktrin-doktrin yang menganggap dokumenter itu realitasnya. Harus realitas. Seru obrolan. Itu kekeliatan lu di dunia dokumenter. Nah sekarang ini terakhir dan gue nanya. Sekarang kan lu ngajar udah sekian puluh tahun, berapa? 25 tahun. 25 tahun. Lu udah pasti generasi A, B, C, D lah. Pesan buat orang yang mau sekolah film apa? Karena ini kenapa gue nanya, karena kadang-kadang orang sekolah film itu ya yang gue bilang tadi awal kita ngomong, ya pengennya syuting. Shot itu adalah ya close up, long shot. Kalau menurut lo yang dipersiapkan ketika lo mau sekolah film itu apa sih sebetulnya? Kadang-kadang banyak kejebak juga sih, termasuk gue. Iya. Yang pertama sih niatnya sih. Niat. Pasti. Maksud gue harus dipahamin bener. Iya. Karena juga kan ya mungkin katanya Hanandi aja ada kok yang masuk pengen jadi pemain film, ternyata masuk ke film ternyata disuruh bikin, bukan jadi pemain. Salah teater lu masuk. Harusnya masuk toko sebelah kan. Nah, satu niatnya mau gitu. Terus yang kedua lo mau fokusnya di mana? Ya artinya gini, ya artinya bukan nggak boleh lo menguasai semua boleh aja. Tapi memang kalau di film kebetulan kalau dalam konteks produksi yang besar itu kan memang ada majoring, ada peminatan gitu kan. Ya mungkin coba di situ dulu, bahwa nanti lo akan mengembangkan ke yang lain bisa ya. Karena kan juga ya nggak sedikit juga gitu yang awalnya sinematografer kayak Zhang Debong, Eri Sutradara, atau awalnya editor kayak Edward Dimitri jadi sutradara gitu. Ya macam-macam gitu, tapi terus ya sebenarnya gini, yang sering kali dibayangkan tadi kayak misalnya tadi Hanan dibilang kan, gue masuk kelas lo aja bang teori editing pusing banget. Nah, iya, berasa kayak yang gue masuk ke itu dong, nganyakan teman-teman deh, kalau lo mau sekolah film jangan berharap lo datang syuting.
bahwa itu akan ada. Ya ada maksud gua, ada masanya. Ada masanya gitu. Tapi kan dimanapun kita yang namanya sekolah atau pendidikan itu kan bertahap. Ya. Lo kelas 1 aja kan nggak mungkin lo ngomong langsung persamaan matematika gitu. Pasti ya diajarin dulu penjumlahan, pengurangan kan. Ya sebenarnya di film sama. Ya. Itu yang perlu diingat bahwa ada tahapannya, jangan sampai masuk pikir syuting kan gitu. Ya, syuting kasih jujur sejarah film kan. Nah justru malah sebenarnya perbedaannya mungkin dengan part lain, dengan adanya tadi yang teknologi yang lebih memudahkan. Di satu sisi lo belajar dengan tahapan, di sisi lain sebenarnya lo segera praktek aja. Lo praktek aja sebenarnya. Terus. Karena ini nanti akan ketemu kok titik itunya ya teori. Ini praktek lo, di ujungnya ketemu. Dan gue selalu juga mengingatkan, jangan pernah ngebenturin antara teori mau praktek. Oke. Karena gini, lo beli kamera deh. Beli kamera. Ada manual booknya nggak? Ada. Emang lo kira apa itu kalau bukan teori? Iya kan? Iya. Nah, harus lo pelajarin dulu, baru lo praktekin. Nah. Jadi kalau enggak kamera lo bengkek rusak lah, jebol. Nah, sebenarnya gini. Bukan kemudian gue nganggap praktek itu tidak penting, justru sangat penting. Tapi praktek aja kalau nggak lo imbangin sama lo tambahin ya teori-teorinya, percaya lo akan stuck. Ya. Apalagi kalau cuma teori doang nggak praktek-praktek. Apalagi teori doang nggak praktek-praktek. Ya itu kayak ini gue ngajar ada nama mata kuliahnya sekarang. Dulu kita pengantar seni film, sekarang namanya dasar seni film. Itu kan ada buku babonnya, namanya buku film art and introduction. Itu kalau lo nggak baca, bukan kalau lo cuman baca doang, lo nggak pernah ngalamin prakteknya, lo nggak akan paham buku itu. Apalagi kayak misalnya kan itu ngajarin dari A sampai Z tentang film. Kalau lo nggak pernah ngalamin, dan gimana lo ngasih contohnya? Gitu. Makanya ngajarin dasar seni film itu di satu sisi juga nggak mudah. Makanya yang istilahnya ya adalah misalnya kalau di IKJ ada beberapa orang yang coba mengajar itu ya akhirnya beda. Iya. Makanya Ale kan koordinatornya tuh. Ya Ale percaya kalau gak dia sendiri, atau sekarang ada angkatannya Nadi namanya Damas. Ya karena semuanya pernah ngalamin gitu. Ini misalnya ngomongin naratif tuh harus gimana ininya, contohnya. Teori dan praktek berimbang. Yang paling penting. Harus berimbang, kalau enggak. Ya kayak tadi misalnya gini, kayak kasus gua sama Sidi. Kalau misalnya gua nggak punya keilmuannya, begitu mentok ya? Terserah don lo mau apain. Gimana gua kalau gua nggak punya ilmu? Iya. Jadi memang dulu kan ada kalimat sekolah film itu mahal kayak sekolah pilot. Sama sekarang. Sekolah film dari zaman dulu sebenarnya mahal. Praktekin. Mau prakteknya sebenarnya kalau kita bandingin sama di luar, cukup murah di kita. Kita paling murah. Bahkan kalau angkatan kita murah. Ya sekarang kalaupun misalnya ya kita jangan bandingin sama negeri ya. Iya. Kalau sama swasta, misalnya di Jakarta, kita tetap paling murah. Iya. Karena ya mau nggak mau suka nggak suka ya. Memang maksudnya sekarang buat itu aja kita belum bisa menyediakan dengan baik lah, sempurna lah gitu. Fasilitas-fasilitasnya. Ya, karena teknologinya sebenarnya kalau kita mau teknologi mahal juga sih Don ya. Teknologi mahal banget. Tapi kalau sekedar praktek ya murah yang gue bilang. Tapi ketika kita mau mencapai titik kualitas tertentu emang. Ya sekarang kan misalnya kayak lo ngomong film di bioskop. Iya. Film di bioskop. Standarnya kan ada. Iya. Digital sinematografi namanya. Iya. Itu gue nggak tahu tuh nyawanya berapa di mahal juga, belum aksesoris dan lain-lain. Ya sehari bisa nembus di atas 5 juta kan? Iya, mahal. Lebih mahal daripada nyewa kamera. Iya. Dulu. Oke lah Don,
kita udah ngobrol, tapi paling tidak udah kebayang lah bagaimana dunia audiovisual saat ini, sekolah IKJ bagaimana, dan bagaimana juga kita mengupas kegelisahan teman gue soal dokumenter sudah terjawab menurut gue. Paling tidak ada sebagian yang sudah terjawab. Ya begitulah sekolah di IKJ lah ya, IKJ bagaimana. Teman gue juga ngajar di beberapa tempat, dan sekarang juga udah IKJ doang. Udah IKJ doang. Kenapa? Ya udah lelah. Karena kejar S3-nya dia kali ya. Moga-moga sukses terus. Amin. Lagi ngedit apa sekarang, Don? Enggak lagi. Nah, kalau Don ini memang pengalaman ngedit di film sudah, terus sinetron juga udah, nulis buku moga-moga segera keluar. Gue tunggu bukunya. Udah ada. Udah ada. Yang... Bagilah gue bukunya. Masalahnya bukunya ada di Kemendikbud. Kemendikbud lu nggak di copy banyak kan itu, sama ngejar S3 supaya sukses. Thank you, Don. Sukses selalu. Banyak carinya. Kalau di ini